Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Penangkapan buron utama kasus penculikan dan pembunuhan M. Nasir ternyata tidak hanya mengakhiri pelarian seorang tersangka. Operasi yang dilakukan Satuan Reserse Kriminal Polres Loksmawe justru membuka pintu menuju dugaan kejahatan lain yang jauh lebih kompleks. Selain mengamankan Rajali Usman alias RU 45 tahun, polisi juga menemukan 2 granat aktif serta narkotika jenis sabu-sabu. Temuan itu memunculkan pertanyaan serius, apakah pembunuhan M. Nasir hanya merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri atau berkaitan dengan jaringan kriminal yang lebih besar, termasuk peredaran narkotika. Memang selama 8 bulan, RU menjadi buronan polisi setelah ditetapkan sebagai aktor intelektual dalam pembunuhan M. Nasir yang ditemukan tewas ditembak di kawasan Jembatan Cot Kumbang, Desa Alulim, Kecamatan Bengmangat, Kota Loksmawe pada November 2025 lalu. Menurut hasil penyelidikan sebelumnya, RU diduga memerintahkan penculikan sekaligus menyediakan senjata api yang digunakan untuk mengeksekusi korban. Sejumlah pelaku lapangan telah lebih dulu ditangkap, sementara RU menghilang dan masuk dalam daftar pencarian orang. Begitupun pelariannya baru berakhir ketika polisi menangkapnya bersama Rahmadin alias RD 42 tahun warga Kabupaten Biren. Namun perhatian penyidik kemudian bergeser ketika melakukan penggeledahan. Di dalam tas milik RU, petugas menemukan 1 granat tangan militer jenis manggis. Dan pada tas yang sama juga ditemukan 1 paket sabu-sabu yang dibungkus plastik transparan. Sementara dari tas RD, polisi kembali menemukan 1 granat aktif jenis nanas. Temuan 2 granat aktif sekaligus narkotika dalam satu operasi penangkapan tersebut membuat penyidik tidak hanya fokus pada pembuktian kasus pembunuhan, tetapi juga mulai menelusuri kemungkinan adanya jaringan kejahatan lain. Kapolres Loksmawe AKBP Ahzan menyatakan pihaknya masih mendalami asal-usul 2 granat tersebut. Itu sebab bagi kalangan penegak hukum, kombinasi antara kepemilikan bahan peledak, senjata, dan narkotika bukanlah temuan yang dapat dipandang sebagai perkara terpisah. Dalam berbagai pengungkapan kasus kriminal terorganisir, jaringan peredaran narkotika kerap memiliki keterkaitan dengan kepemilikan senjata api maupun bahan peledak untuk melindungi aktivitas ilegal mereka. Apalagi RU sebelumnya diduga mampu menyediakan senjata api yang digunakan dalam pembunuhan M. Nasir. Kini saat ditangkap, ia kembali kedapatan menyimpan granat aktif dan narkoba jenis sabu-sabu. Fakta tersebut memunculkan dugaan investigatif bahwa penyidik perlu menelusuri lebih jauh apakah RU hanya sebagai pengguna narkotika, kurir, pengedar, atau bahkan memiliki hubungan dengan bandar narkoba yang lebih besar. Maklum saja, hingga kini kepolisian belum menyampaikan hasil pemeriksaan mengenai asal-usul sabu yang ditemukan maupun kemungkinan keterkaitan dengan jaringan peredaran narkotika di Aceh. Yang jadi soal adalah mengapa bandar narkoba layak masuk radar penyelidikan. Tentu saja ada beberapa alasan yang membuat kemungkinan keterkaitan dengan jaringan narkoba yang patut didalami penyidik. Pertama, kepemilikan granat aktif bukan perkara lazim. Bahan peledak militer umumnya hanya beredar melalui jalur ilegal yang melibatkan jaringan tertentu. Kedua, narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan menunjukkan adanya dugaan keterlibatan dalam tindak pidana narkotika, meski sampai saat ini belum diketahui apakah barang tersebut untuk dikonsumsi pribadi atau diperjualbelikan. Ketiga, kemampuan seorang buron bertahan selama hampir 8 bulan tanpa tertangkap seringkali menimbulkan pertanyaan mengenai adanya jaringan yang memberikan perlindungan, dukungan logistik maupun pendanaan. Hal ini masih menjadi ruang penyelidikan dan belum dapat disimpulkan. Keempat, wilayah pesisir timur Aceh dalam beberapa tahun terakhir berulang kali menjadi jalur masuk narkotika jaringan internasional. Nah, faktor tersebut membuat setiap temuan sabu dalam perkara kriminal besar layak dianalisis secara lebih mendalam oleh aparat penegak hukum. Hanya saja sampai saat ini belum ada keterangan resmi yang menyatakan adanya hubungan langsung antara pembunuhan M. Nasir dengan jaringan bandar narkotika. Begitu pula belum ada penetapan tersangka baru dalam perkara tersebut maupun dugaan jaringan peredaran bahan peledak.
Tapi kini penyidik memiliki pekerjaan rumah yang lebih besar dibandingkan sekedar membuktikan peran RU sebagai otak pembunuhan. Penyidik perlu mengungkap sejumlah pertanyaan penting. Sebut saja dari mana asal 2 granat aktif tersebut, siapa yang memasok bahan peledak, dari mana sabu yang ditemukan diperoleh, adakah pihak lain yang selama ini membantu pelarian RU, dan apakah terdapat keterkaitan dengan jaringan peredaran narkotika yang lebih besar. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan apakah kasus pembunuhan M. Nasir merupakan kejahatan individual atau hanya satu mata rantai dari jaringan kriminal yang lebih luas. Sementara itu, RU dan RD kini tidak hanya menghadapi perkara penculikan dan pembunuhan berencana. Keduanya dijerat pasal 306 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait kepemilikan bahan peledak tanpa hak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Jika hasil pengembangan penyidikan nantinya membuktikan adanya keterlibatan dalam jaringan narkotika maupun kepemilikan senjata ilegal, bukan tidak mungkin daftar pasal yang dikenakan kepada para tersangka akan terus bertambah. Kasus ini pun berpotensi berkembang dari sekedar pengungkapan pembunuhan menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan kriminal yang lebih besar di Aceh. Namun, seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan pembuktian hukum yang sedang berlangsung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.